Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang semuanya. Ini kita lagi ketemu sama teman saya, Mang Sesep, dan ini Ustadz Asep Rahmatuddin. Gitu. Saya itu akhir-akhir ini mengikuti perkembangan Darel, bocah yang hilang di Subang. Yang hari ini itu mungkin hari ke-9 itu belum ketemu anaknya. Jadi saya ikutin perkembangannya seperti apa, antara sesuatu yang logis dan sesuatu yang tidak logis. Saya selalu akur-akurin gitu, Mas. Saya akur-akurin. Memang kalau dari segi ini logika, kelogisan gitu ya, sepertinya kok jauh gitu ya, karena kalau dia celaka itu harus ketemu, harus ada jasanya, fisiknya. Kemudian dari sisi teritorial juga kan sesuatu yang nggak mungkin anak itu bisa keluar jauh. Nah ini kan terus menjadi bahan pertentangan gitu ya, opini di antar masyarakat, karena ada tokoh yang bilang ini bukan alasan diambil oleh sesuatu yang gaib, sementara keluarganya, orang tuanya meyakini itu. Dan ini kan fenomena yang muncul di tengah masyarakat kita dari dulu. Kebetulan saya itu lahir di dalam di kampung, dan mitos seperti itu berkembang. Ada juga yang ini Pak, yang itu tahayul, itu nggak mungkin gitu kan. Dan saya diberdasarkan dalam tradisi keluarga dan masyarakat yang sering mengatakan wah itu tahayul, nggak mungkin gitu kan. Nah sementara di kampung saya juga ada mitos gitu, ada mitos misalnya gini, jangan main sore-sore, nanti kena sandekala gitu, atau kena kelong wewe, atau diselong. Diselong saya nggak tahu maksudnya, tapi diselong itu katanya diculik oleh makhluk gaib. Kelong. Ya, kelong ya. Nah kalau di saya itu namanya diselong. Selong itu mungkin apa? Kelong wewe itu ya. Kalau di saya yang namanya kukalong itu ya kelong wewe. Kelong wewe. Iya. Kelong wewe itu kan salah yang satu, di ini. Iya, jenis lain dari jin atau apalah. Ya, kelong wewe. Kelong wewe. Nah, di saya disebutnya takut diselong. Diselong itu mungkin di bawah ya. Iya. Nah, itu diselongkeun. Dan itu berkembang di saya itu. Tapi sebagian masyarakat juga karena nggak ada kejadian apa-apa gitu ya. Tapi kan nggak mungkin juga ada cerita seperti itu kalau tidak ada yang pengalaman. Tidak dulu-dulunya itu nggak ada kejadian. Nggak mungkin cerita fiksi gitu. Mungkin kopi teramat orang ngarang-ngarang kayak gitu. Dan ini fenomena Darel bagi saya sangat menarik, karena ini ada fenomena seperti ini hidup dan membuat opini pertentangan antara sesuatu yang logis ilmiah dan sesuatu yang tidak ilmiah gitu. Dan kebetulan ini saya itu sebelum kejadian Darel ini terjadi hampir setahun yang lalu itu ini teman saya yang sering bareng main sama saya itu pernah bercerita bahwa dirinya itu pernah hilang selama 1 malam penuh. Namanya Mang Sesep, semalam ya. Nah ini Mang Sesep, nanti Mang Sesep akan cerita, dan dia hakul yakin berani disumpah karena orang tuanya menjadi saksi, kakak-kakaknya menjadi saksi, satu kampung menjadi saksi karena ikut mencari Mang Sesep ini waktu hilang. Gitu. Nah ini sebelah kanan saya ini Ustadz yang lulusan UIN, jurusan apa? PAI, jurusan PAI, tapi sehari-hari ini menjadi Ustadz di kampungnya dan mempunyai wawasan keagamaan yang jauh melebihi saya lah gitu ya. Nanti kita akan dengar bagaimana pandangan-pandangan keagamaan dari Ustadz Asep ini. Nah, Mas Asep cerita dan berani disumpah kan? Ya. Berani disumpah. Beliau sekarang sedang mendalami agama, dan beliau ini cerita sama saya waktu itu nggak percaya kayak gini, tapi ketika beliau percaya, saya tanya, sumpah demi Allah katanya gitu.
dia pelaku, bukan pelaku, korban gitu. Sopang gimana dulu ceritanya Amang leungit mimitina? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan coba menceritakan apa yang saya alami pada waktu itu. Tentu insya Allah tidak dikurangi, tidak ditambahi, gitu ya. Perkara kemudian mau dipercaya ya. Iya, hak ya, mangga lah. Yang jelas cerita ini saya alami waktu saya usia berapa tahun ya, sekitar kelas 4 SD lah. 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi udah agak ingat lah. daya ingat saya sudah 10 tahunan. 10 tahunan. 10 tahunan. Usia 10 tahunan. Kalau Daryl kan 3,5 tahun. Iya, saya 10 atau 11 tahun. Karena pada waktu itu masuk sekolah itu udah 7 tahun. Oh, kalau 7, 4 itu 11. 11 tahun. Ya. Iya, jadi daya ingatnya sudah lumayan Ingat lah ya. ingat, iya. Ya, kelas Dan 4. saya benar-benar selangkah pun istilah katanya saya benar-benar tidak ada yang lupa. Nggak lupa ya. Iya. Rangkaiannya nggak Iya, lupa. rangkaiannya, karena memang sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Orang yang jarang mengalami, saya mengalami gitu loh. Ya. Hal yang unik, tapi sulit juga diceritain sama orang. Iya. Dan ini dulu pertama cerita ke saya ketika saya mengorek-ngorek persoalan kenapa memperdalam agama gitu ya. Iya. Ya saya itu sebenarnya pernah mengalami hal yang sebenarnya kayak nggak logis gitu, tapi Logis. dia ngalamin Iya. gitu. So gimana? Karena pun juga bertentangan juga dengan agama yang saya coba geluti gitu ya. Iya. Nggak matching juga nih, yang sebenarnya saya bohong atau gimana gitu. Saya saya bilang bohong nggak mungkin juga Ustaz. Saya bohong usia segitu, terus kemudian saya mengorbankan masyarakat Iya. satu kampung misalnya untuk nyari saya, hanya kalau zaman sekarang tuh ngeprank istilahnya kan nggak Ngeprank, mungkin gitu kan loh. nggak mau ngeprank. Ya. Terus Jadi, kalau ngeprank kan pasti kelihatan lah orang kelihatan. orang kemudian nggak bikin yang macam-macam. Iya. Oke, kita lanjut. Ceritanya begini nih ya. Pada suatu malam, zaman dulu tuh ada kau dulang. Kau dulu permainan. Dulang, main-mainan dulu kan belum ada listrik ya. Nggak ada listrik ya? Di rumah panggung nggak ada. Jadi kau dulang itu sejenis mainan di mana kita itu dikelitikin Ya, sama orang gini, tua. gini. Jadi kita geli. Ya, gitu. Geli. Nah, di suatu malam, kalau nggak salah maghrib ya. Maghrib. Iya. Ya, persis maghrib gitu. Nah, kemudian Habis maghrib mungkin. habis maghrib, Ya. seperti biasa pada waktu itu Sering ngariung lahnya. saya sama bapak saya itu suruh tidur bertiga nih. Bapak masih ada nggak? Masih ada pada waktu itu. Sekarang sudah ada. Udah almarhum, alhamdulillah. Jadi si pertama di kau dulang itu kakak saya. Kau dulang si dulang kamana. Nah, langsung ke kakak saya pun. Ya. Kebetulan posisi saya di tengah nih. Dia tuh kan suka pada kayak sujud itu ya posisinya ya. Bukan terlentang. Oh, terlentang. Terlentang berbaris. Terlentang gitu. Ya, bapak saya di atas nih, sini nih. Kau dulang ini nih ngaji. Jadi kan kemudian yang kedua setelah kakak saya langsung ke adik saya. Nah, ketika mau ke saya, bapak saya udah gini, kau dulang, si dulang kemana hentepnya kan, saya takut jadinya kan, waduh ke saya, getek. iya. Nah, saya bangun lari, saya langsung lari. Oh, jadi karena lihat kakaknya gegerewekan, jerit kan sama adiknya. Jerit ketawa gitu kan. Ketawa. Amang mau geus antisipasi. Iya. Begitu mau ke Amang loncat, lari. Lari kemana? Ke dapur. Lari ke dapur. Dulu kan rumah itu panggung ya. Rumah panggung. Iya, rumah panggung. Akhirnya kita lari ke dapur. Tentu namanya rumah panggung ke dapur. Kalau dapur nggak di panggung. Ya, jadi langsung ngejlok iya, ngejlok. Jadi di sini kan ada tangga tuh, ada ya, golodok. Golodok. Iya. Nah, saya turunlah ke golodok tuh. Ngajeleng gitu. Iya. Gitu. Ini nggak ada pintu. Pakai kain. Oh, hordeng ya, pintu kain dulu mah ya. Baheula lama kan Gitukeun atau dikitukeun. yang sebenarnya warna putih gitu. Cuman udah ya. jadi semu hitam. Ya, biasa kan tas dahar bari ngelap gitu kan eta biasa lah. Tapi kalau dropnya gitu mau dicuci. Putikan atau putik. Baru dah. Iya. Terus kemudian kan
saya turun tuh kaki sebelah. Ya. Lompat itu dalam posisi lari ya? Iya, ya turunnya enggak juga, karena gelap ngaji. Oh gelap. Pada dapurnya gelap, ada listrik, gelap banget gelapnya juga, banget. Turun gelap. Nah, saya pikir itu tangga, apa namanya tadi, golodong. Ya, iya, ternyata yang saya rasakan itu adalah tangan yang sangat besar sekali, dua ini nih. Ini. Iya. Jadi lamun eta mah disamkam kieu meureunnya. Begitu, kurang lebih begitu. Dan memang yang saya tahu ya, yang saya lihat contoh nih. Langsung jeruk gitu kan? Iya. Yang saya lihat memang posisinya juga dia begini. Oh, begini. Enggak bangun. Oh, jadi jongkok. Jongkok dia. Nandean. Iya, nandean. Langsung saya dibawa ke atas tuh. Begitu belat kan dia Terus langsung diangkat. Langsung digini. Ini diangkat turun. Iya. Punten Ustaz Nabila cerita ya. Jadi gitu. Diangkatlah ke atas. Iya. Diangkat ke atas. Rasanya gimana apa? Yang ada dalam pikiran apa? Ngarohnya. Iya. Dan itu mah bukan urusan apa namanya ya? Ya bukan lagi mimpi. Ya orang bangun sebangun-bangunnya ya kita ngelihat. Semuanya ngelihat. Abang masih lihat orang nggak? Enggak. Oh kan di dapur ya? Enggak, iya. Enggak, ke dapur juga kan ada parah, ada genteng, ada apa, tapi nobros kita. Oh, itu bisa nobros ke atas. Iya, genteng gitu ya? Nobros. Iya. Sama sekali tidak kehalangin sama apapun. Pleng gitu langsung di atas kita. Iya. Dina leungeun. Kan urang teh antara naon ngaranna teh antara iya teh naon gitu kan. Iya, karena aneh juga. Iya, kan? Aneh. Akhirnya saya mencari tahu. Ngeriset lah otak kita kan. Iya teh naon ya. Iya, iya teh naon. Akhirnya kita ngelihat nih. Ih, buluan. Oh, ininya berbulu. Ya, buluan. Nah, lu kan buluan. Bulu. Iya. Terus nempok ke handap. Rasa dikit-dikit tuh. Enggak Tapi sampai kelihatan. Enggak sampai begini-begini. Saya cuma ngelihat aja, oh ini bulu. Iya. Terus kemudian saya ngelihat ke handap, dia berbuntut, Pak Haji. Berbuntut. Jadi kalau di ibaratnya kayak kerak mungkin ya. Mungkin ya, jongkok gitu ya. Saya kurang jongkok. Bentuk seperti apa sih? Jadi buntutan, kelihatan buntutnya gimana? Kelihatan buntutnya kan saya ngelihat ke bawah. Oh, betul banget. Jadi buntutnya itu luar lewat. Kalau di rumah saya ke Cijengkol gitu, dari rumah saya namanya ada sebuah blok namanya Cijengkol. Itu kira-kira 200-300 meter, tapi dia bulak belok. Bayangin buntutnya kayaknya 500 meteran. Iya. Udah gitu, saya langsung ngelihat ke atas. Ternyata matanya gede banget. Oh, berarti kan gini. Oh, menghadap ke sini berarti ya? Iya. Iya. Ini pantat saya sini nih, bujur jadi mata. Nah, mata saya ngelihat dia ini nih, gede banget matanya. Ada matanya? Iya, dibuletin segede gini lah barangkali. Matanya? Iya, seperti bulan 2. Seperti bulan 2, iya. Burung. Lain burung ente bulan. Maksudnya bulan nah. Iya, redup gitu lah. Redup bulan banget, persis seperti bulan gitu. Nah, dua. Karena matanya terang, terus kemudian di belakangnya itu adalah langit. Iya, langit benar. Alam. Iya. Jadi saya bisa ngelihat rancung bulunya itu loh. Ininya. Iya. Jadi di atas telinganya ini ada bulu. Itu rancung gitu loh. Nah, kalau ininya saya enggak juga. Cuma telinganya kelihatan ya. Telinganya aja. Bulunya matanya bulat. Matanya bulat tapi nggak seperti di dongeng. Kalau di dongeng kan merah tuh. Iya. Ini mah enggak. Matanya seperti bulan. Gitu. Mungkin jin baik juga. Mungkin ya. Kan begitu. Nah, terus kan Amang plek gitu masuk ke sini. Itu bapak yang lagi mainin itu gimana? Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak lihat, Amang nggak lihat. Udah nggak nge. Ketika sudah menatap mata, saya fokus ke matanya. Oh, dilihat mata terus. Iya. Saya nggak ngeh lagi tuh. Teriak-teriak nggak? Nggak teriak-teriak. Nggak, asik aja ngeliat dia. Oh, asik. Benar-benar nggak ngeh. Makanya kalau saya memahami soal anak kecil itu tadi, misalnya katakanlah misalnya diambil seperti saya diambil pada Darel pada waktu sekarang, mungkin saja dia sekarang lagi di atas misalnya. Saya sih begitu aja pemikirannya karena Amang juga itu di dapur tapi bisa menerobos ininya, posisinya bisa menembus ini ya. Menerobos. Iya. Tanpa ada batas ruang. Nggak ada batas ruang. Nggak ada. Nah, kemudian kan lingkungan saya sudah tidak merhatikan lagi.
apakah ada yang nyari, apakah gimana saya nggak tahu. Fokus aja lihat. Fokus aja lihat dia, gitu. Nah kemudian mungkin kira-kira ada 10 menit atau setengah jam lamanya. Setengah jaman. Akhirnya kita disimpan lagi tuh. Simpan ke atas udah kelambu. Jadi kira berapa lagi? Diturunin ke atas kelambu. Ke atas kelambu. Ke atas kelambu. Kelambu apa? Tempat tidur. Tempat tidur pan bageula mah aya pakai kelambu. Oh iya, berarti nggak di dapur lagi posisinya. Nggak di dapur lagi. Jadi dia udah bisa nembus aja rumahnya. Nembus aja. Iya. Makanya kemudian saya terusin ceritanya si anak kecil yang sekarang bilang mungkin saja itu anak disimpan ya. Kalau yang saya alami karena hilang di dapur. Di saya aman kan hilang di dapur iya. Saya diangkat, udah diangkat itu, kemudian dipindahin masuk ke kamar. Ke bukan kamar, di tengah rumah tuh ada kasur, ada kelambunya. Ada pakai kelambu gitu. Nah, saya disimpan di atas kelambu. Di situ. Kelambu teh itu penghalang nyamuk kan? Penghalang nyamuk. Ya. Jadi judulnya teh ngaburayot we didinya. Oh. Jadi lamun ieu kasur, terus luhurna aya kelambu, disimpan di luhur kelambu eta. Iya. Atuh kudu ngagebros. Seharusnya ngagebros. Makanya jangan cerita logika dulu ya. Iya. Ya memang nggak logis kan? Iya. Begitu disimpan di kelambu itu harusnya kan ngagebros ke handap kelambu mah. Dilepaskan tapi dina lepas. Gimana aja gitu? Iya. Perasaan saya pada waktu itu mungkin juga hanya sekedar setengah jam juga. Diambil lagi Haji. Oh setelah bergelayut di atas kelambu, saya diangkatkan lah. Diangkatkan lah. Diambil lagi. Iya. Mungkin ada setengah jaman lah. Ngagulayut teh. Diambil deh takkan ngagulayut teh. Tehnya dipakai heureuy. Iya, kurang lebih begitulah ya. Angkat lagi ke atas seperti tadi kasusnya sama dia. Cuman saya tetap fokus ke sana. Enggak lagi ngelihat ke kanan, ke kiri enggak. Nah, kira-kira katakanlah nih kita percepat ya, mungkin setengah jam juga katakanlah begitu. Terus kemudian disimpan lagi di belakang kelambu. Di dia besi. Nah, yuk bilik ya. Iya teh tihang bilik. Ya tihang bilik di besi teh. Cek rasio mah mungkin kurang bisa asup kadinya karena kaki cek di besi. Terus kemudian belah dia ya kelambu. Jadi orang teh ngaburanya teh kieu tah. Oh, di antara bilik sama kelambu. Bilik jeung kelambu. Asupkeun kadinya. Ngabur gitu. Ya kieu nya kelambu teu deui. Ieu teh ya. Jadi urang teh teh kelambu ya. Itu tak. Karena saya selalu ngelihat ke dia. Uniknya saya benar-benar tidak tahu kalau di situ ada lingkungan misalnya. Ada yang lain, ada orang. Enggak, ada orang atau ada apa? Enggak lihat apa-apa. Enggak dia. Karena saya fokus sama dia. Asik redup gitu matanya. Nah kemudian entah apa yang terjadi di lingkungan ya, di rumah itu karena banyak sekali orang lagi mencari mungkin ya. Karena kan habis maghrib. Habis maghrib itu mungkin sekitar sudah setengah 12-an ya. Iya. Jadi rame itu masyarakat udah mulai mencari. Naon karena zaman dulu katanya memang harus begitu. Pukul-pukul barang-barang, ketongan, Nah, ya naon ini. Naon teh ngaranna terutama paling napi weton. Kedengaran? Ya enggak, karena saya fokus ke dia. Saya begini aja ngelihat ke dia tanpa sama sekali ngelihat apapun. Ini mungkin logika daripada mengapa katanya kalau ada yang ngambil kayak gitu harus mukulin peralatan. Dulu katanya begitu. Kayaknya kalau kita lihat dia kan konsentrasi ke mata atau konsentrasi ke makhluk itu, biar dia denger sepertinya. Mungkin ya. Iya. Biar denger, biar konsentrasinya robah. Iya. Jadi fokus ke dia. Sehingga saya lupa apapun gitu. Itu tadi tahu pada apa mukul-mukulin itu dari mana? Nah, jadi kan singkat cerita mungkin dia juga bosan ngelihat saya katanya. Bosan mungkin ya. Akhirnya atau mungkin udah menjelang siang nih, udah nyubuh. Ya nyubuh. Pas dia ngilang, baru saya ngeh. Saya ternyata di belakang kelambu. Ini nih. Dianya ngilang. Iya, dianya ngilang. Ya, ketika melihat orang ramai dan berisik, ya saya ngejerit. Oh, dia ngilang. Begitu dia ngilang, saya baru ngelihat masyarakat. Jadi braya pas caang gitu, jadi maroba gitu loh. Itu mungkin dari tabuhan itu kadangnya bisa jadi lah. Dengar. Waktu di sini enggak. Waktu dia sudah ngilang ya rame. Iya, waktu dia udah ngilang nih makhluknya.
Amang bisa lihat masyarakat yang lagi nyari. Iya, langsung ngejerit saya setakut-takut ngejerit. Nah, terus ya udah saya diambil. Oh, jadi si masyarakat ngedenger Amang menjerit. Ngedenger. Ya pipiran dong aja. Hah? Pipiran. Ngejerit dong teh. Ngejerit, begitu ngejerit, Pak yuk gitu. ketemu sama orang-orang. Padahal sebelumnya juga mereka udah keliling-keliling ke situ ya. Ya pastinya begitu. Tapi nggak kelihatan juga sama masyarakat. Kan rumah kita nggak segede ruangan ini. Tapi nggak kelihatan juga sama masyarakat yang mencari. Agak kelihatan. Nah ini yang nanti ya si Ustadz lah silakan. Ini saya hanya cerita. Ini bapaknya Kiai loh ya. Ini di kampungnya kan Insya Allah Kiai ya dulu ya. Insya Allah. Kiai, kakaknya juga Kiai ini. Dan adik sama kakaknya bisa menjadi saksi hidup. Ya, gitu kan. Ya. Termasuk masyarakat yang saya sekarang masih banyak yang hidup kok. Masih banyak yang hidup ini masyarakat di sana, dan kalau dikonfirmasi cerita Mang Sesep ini, insya Allah mereka masih pada ingat. Iya, mereka gitu kan? nyari waktu itu. Iya, kita takut dikira bahwa Mang Sesep ngarang-ngarang cerita. Ngedongeng. Yang pertama, Mang Sesep sudah berani disumpah Al-Quran. Itu yang kedua, saksi hidupnya masih pada ada di situ. Gitu. Nah, jadi ternyata setengah jam yang saya ceritain tadi, ternyata nggak setengah jam, mungkin lama itu. Orang ketemunya subuh. Jadi tapi rasanya pada waktu itu nggak begitu lama. Dan orang udah kebayang itu pusingnya mencari kemana-mana. Iya. Itu jadi hal-hal yang seperti itu di rumah saya itu biasa dulu. Biasa. Yang sehingga kejadian pas waktu itu terjadi, orang tidak curiga kemana-mana. Barangkali jangan-jangan Sesep misalnya ada yang ngambil. Enggak, maksudnya ada yang ngambil sama orang diculik misalnya. Enggak, atau celaka. Iya, orang udah langsung ngehnya ke situ karena di situ memang lokasinya. Jadi pasti bapak dan keluarga di situ dan orang-orang di situ juga menganggap bahwa ini lagi ada yang ngambil, gitu. Yang nggak kelihatan di situ. Iya. Nah, ini fenomena ya. Jadi ternyata kan ini pelaku. Nah, jadi saya juga semakin apa yang didoktrin ke saya bahwa itu tahayul, itu nggak mungkin, itu ternyata kan fakta. Gitu, faktanya ada. Terus kan juga sebenarnya kalau di ajaran kita ya, itu juga kan ditegaskan betul bahwa ada yang goib, ada yang nyata, gitu. Ada yang sir, ada yang dohir, gitu. Nah, ini termasuk itu mama sama papanya Darel juga seperti itu, mempunyai keyakinan katanya bahwa anaknya itu masih di kamar, ini ada di sinilah gitu, cuman nggak kelihatan. Makanya kita doakan lah ya ke seluruh masyarakat, mendoakan, kita juga bisa membayangkan bagaimana orang tua itu kehilangan anaknya. Apalagi nih anak tidak jelas, nggak jelas gitu. Makanya kita ini hari Jumat nih, mudah-mudahan nanti teman-teman ini bisa ikut mendoakan lah ya, bagaimana Darel itu agar bisa ketemu. Ini kan Darel orang Jakarta Pak, orang Jakarta pulang kampung ke situ, ceritanya gitu kan, pulang kampung ke situ lagi tiba jam 11, bersih-bersih rumahnya itu. Nah, dalam proses itulah sekitar jam 2 siang Pak, jam 2 siang ternyata tiba-tiba si Darel ini nggak hilang, nggak ada gitu. Kalau dari sisi teritorial di situ udah susah tuh ya, anak kalau ke sana karena orang kan masih ada di sekitar situ, orangnya juga orang tuanya. Kalau ada yang ngambil pasti teriak gitu. Kalau nah ini kan fenomena ya, jadi fenomena yang mau dilogikakan seperti apa, yang sulit dinalar. Jadi dan ini juga ada hidup di masyarakat kita gitu. Nah, ini fenomena seperti ini kan di sebagian masyarakat kan ada yang mengatakan jangan percaya gitu kan, nggak boleh itu, kalau percaya tahayul nanti kesananya lahirnya musyrik karena percaya sama hal-hal kayak gitu. Tapi ini faktanya. Nah gitu tadi.